Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi mata kuliah e-commerce kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang infrastruktur e-commerce. Ya, kita awali untuk penjelasan tentang infrastruktur e-commerce ini dengan pemahaman dulu atau kita mengulas lagi tentang definisi dari e-commerce gitu ya. Jadi pada masa sekarang ini perusahaan itu harus pandai-pandai menentukan keputusan untuk memasarkan produknya. Maka dibutuhkan sarana yang tepat untuk dunia pemasarannya, yaitu melalui e-commerce. Pemasaran kepada konsumen pada umumnya beroperasi pada prinsip pemasaran massa dan pemasaran ke bisnis, terutama menyibukkan diri dengan masalah untuk membangun tenaga pemasaran yang baik. Ini adalah masalah umum. Untuk memanfaatkan teknologi, ya, kemajuan teknologi guna menunjang keunggulan dari suatu perusahaan atau competitive advantage gitu, harus dilakukan dengan kebijakan yang berfokus pada metode pemasaran pada perusahaan. Salah satunya yaitu melalui e-commerce gitu. Sehubungan dengan hal itu, pelaku bisnis dalam perusahaan cenderung ingin mendapatkan pemasaran yang efektif dan efisien sebagai sarana informasi dalam transaksi. E-commerce ini merupakan terobosan baru dalam dunia informasi karena dapat memberikan satu informasi dalam bentuk lebih menarik, menyenangkan, dan online setiap saat tanpa harus ada batasan waktu, asalkan semua perangkat teknologi terpenuhi. Jadi e-commerce ini merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, ini ada beberapa pendapat ya, definisi dari e-commerce dari beberapa pakar ya, dari beberapa dari beberapa perspektif dari beberapa pakar yang menyimpulkan ini dari Kalakota dan Winston gitu. Yang pertama adalah perspektif komunitas. E-commerce ini merupakan pengiriman informasi, produk, layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik yang lain. Itu dari sisi perspektif komunitas. Sedangkan dari perspektif bisnis, e-commerce ini merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Sedangkan dari perspektif layanan, e-commerce ini merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost gitu ketika meningkatkan mutu barang dan ketepatan pelayanan. Sedangkan dari perspektif online, e-commerce ini berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet atau jasa online lainnya. Jadi e-commerce ini bisa beragam bentuknya ya, tergantung pada tingkat digitalisasi produk atau layanan untuk dijual ya dan sebagainya gitu. Nah, kenapa e-commerce itu penting gitu? Pentingnya apa sih e-commerce bagi perusahaan? Ada sejumlah alasan mengapa perusahaan memasang iklan di internet. Alasan pertama, karena para penonton televisi mulai berpindah ke internet. Oleh karena itu, media iklan harus mengikutinya dengan asumsi bahwa tujuan periklanan maupun manapun gitu ya, tujuan periklanan manapun gitu,
adalah untuk menjangkau target audiensnya secara efektif dan efisien. Para pengiklan mengakui bahwa mereka harus melakukan penyesuaian perencanaan pemasarannya untuk terus mengejar peningkatan jumlah orang ya yang menghabiskan waktu di depan komputer secara online karena biasanya dia meninggalkan media yang lain begitu. Alasan lain mengapa periklanan pada e-commerce berkembang sedemikian pesat itu karena iklan dapat diupdate setiap waktu dengan biaya yang minimal. Oleh karena itu, iklan-iklan di internet selalu bisa tampil baru. Dan iklan ini dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat besar dalam hitungannya global. Sedangkan berikutnya iklan online ini kadang-kadang lebih murah dibandingkan dengan iklan televisi, koran atau radio. Iklan pada e-commerce ini juga dapat efisien ya. Secara efisien mengumpulkan konvergensi teks, audio, grafik, dan animasi. Apalagi kita tahu bahwa internet sendiri sedang berkembang dengan pesat. Nah, iklan di internet ini dapat dibuat interaktif dan dibidikan ke kelompok-kelompok tertentu atau perorangan. Nah, kenapa itu penting tadi ya? Ini karena e-commerce sangat menunjang terkait dengan periklanan. Kita tahu bahwa tujuan periklanan harus ditetapkan berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan posisi pasar dan bauran pemasaran begitu. Perusahaan yang sudah benefit, ya bonafit gitu, serta menerapkan teknologi yang ada begitu, ini membutuhkan pemasaran yang jaringannya luas. Maka sangat cocok jika menggunakan e-commerce. Sekali lagi, sangat cocok jika menggunakan e-commerce yang merupakan salah satu cara atau sarana pemasaran yang jangkauannya luas bahkan sampai seluruh dunia. Kita tahu bahwa beberapa keunggulan e-commerce dapat dipegang oleh perusahaan ya yang tidak memaksakan kekuatan potensialnya dengan memahami keunggulan perdagangannya untuk konsumen maupun untuk dunia bisnis. Itulah alasan kenapa e-commerce itu penting bagi perusahaan. Ya, berikutnya akan saya sampaikan beberapa framework dari e-commerce ya. Ini ada 5 pilar gitu. 5 area atau pilar pendukung yang kita sebut dengan framework gitu. Yang pertama adalah people. People di sini adalah penjual, pembeli, perantara, spesialis sistem informasi, staf-staf lain dan pihak-pihak lain yang termasuk dalam area pendukung utama. Itu yang framework pertama ya, people. Yang kedua, public policy ya, peraturan legal maupun regulasi lainnya begitu, serta perlindungan privasi dan kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan standar-standar terkait yang ditetapkan pemerintah pembuat ketetapan. Gitu. Ini adalah yang kedua atau public policy. Sedangkan yang ketiga adalah marketing and advertising. Ya, seperti bisnis lainnya, e-commerce juga membutuhkan dukungan marketing dan advertising, khususnya pada transaksi online business to consumer ya atau B2C, di mana pembeli dan penjual tidak saling mengenal ya. Terus berikutnya yang keempat adalah support service ya. Banyak service yang dibutuhkan dalam e-commerce, mulai dari kejelasan isi web, pembayaran serta pengiriman barang. Ini harus kita siapkan dengan baik, kita buat dengan baik. Sedangkan yang kelima adalah business partnership ya. Ini terkait dengan penggabungan usaha ya, pertukaran dan kerjasama bisnis. Ini merupakan hal yang biasa begitu dalam e-commerce. Sedangkan user pada e-commerce ya, ini kita bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok yang berhubungan dengan e-commerce gitu. Yang pertama adalah merchant ya, atau perusahaan yang menyediakan
e-commerce sebagai media komunikasi dan informasi bisnis. Ya. Terus yang kedua adalah provider, yaitu perusahaan yang menyediakan server dan alamat untuk menempatkan e-commerce dan mengatur hubungan antara merchant dan consumer. Sedangkan yang berikut adalah fasilitator. Ini perusahaan yang menyediakan fasilitas jaringan e-commerce ya. Sedangkan bank ini juga menjadi sebuah unsur penting user pada e-commerce ya. Ini merupakan sebuah lembaga yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk transaksi begitu. Sedangkan yang berikut, yang terakhir adalah consumer. Ini ada masyarakat ya yang mengakses e-commerce dan memanfaatkannya sebagai sumber informasi bisnis dan jasa serta melakukan transaksi pembelian. Nah, kita coba dalami infrastruktur e-commerce ya. Kita kupas dulu ini. Jadi untuk menjalankan e-commerce diperlukan beberapa service atau infrastruktur ya untuk mendukung pelaksanaan e-commerce itu sendiri. Yang pertama adalah directory service ya. Directory service ini menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user. Seperti halnya misalnya buku telepon gitu ya atau yellow page gitu. Kalau dulu itu kan sering kita tahu ada buku telepon gitu atau yellow page gitu. Nah, di directory service ini ada beberapa standar yang digunakan untuk menyediakan directory service ya. Ini kalau dalam bahasa-bahasa teknologi informasi itu ada standar yang cukup populer namanya LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. Ya. Nah, salah satu permasalahan yang mengganjal dalam penggunaan directory service ini adalah adanya potensi security hole, ya, yaitu ada kemungkinan orang melakukan spamming. Ya, spamming ini adalah proses pengiriman email sampah yang tidak diundang, ya. Ini kan kadang kita sering menerima seperti itu ya, spam gitu ya. Yang biasanya berisi tawaran barang atau servis ke banyak orang sekaligus. Nah, seorang spammer ini dapat melihat daftar user dari sebuah directory service, kemudian mengirimkan email spamnya kepada alamat-alamat email yang diperoleh dari directory service tersebut. Ini adalah kelemahan. Yang kedua, infrastruktur kunci publik ya, atau public key infrastruktur. Nah, untuk menjalankan e-commerce ini dibutuhkan tingkat keamanan yang dapat diterima. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanannya adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi, ya, yaitu antara lain dengan menggunakan enkripsi untuk mengacak data. Salah satu metode yang mulai umum digunakan juga adalah pengamanan informasi dengan menggunakan public key system. Ya. Sistem lain yang bisa digunakan adalah private key system. Ya, ini infrastrukturnya dibentuk oleh sistem public key atau disebut juga dengan public key infrastruktur. Ya, di mana kunci publik dapat dikelola oleh pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Berikutnya infrastruktur yang ketiga adalah certification authority ya. Ini merupakan sebuah body atau entitas begitu yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. Certification authority ini berhubungan erat dengan pengelolaan public key system ya. Ya misalnya di Amerika itu ada VeriSign ya. Jadi yang mana ini akan merugikan apabila perusahaan di Indonesia menggunakan fasilitas VeriSign dalam transaksi e-commerce gitu. Ya. Untuk itu di Indonesia harus ada sebuah certification authority misalnya. Sayangnya untuk menjalankan certification authority ini tidak mudah. Banyak hal teknis dan non teknis yang harus dicermati gitu. Ya. Nah, certification authority ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan software yang komersial. Ya, misalnya seperti yang dijual oleh
VeriSign gitu yang juga gratis dikembangkan oleh CAI gitu. Berikutnya yang keempat adalah IP Secure atau Internet Protocol ya. Security. Keamanan media komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting. Mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang aman ya atau secure gitu selain menggunakan SSL yang dijelaskan ini juga menggunakan IP secure gitu ya, IP secure. Ya. Ini harus kita pahami ya bahwa implementasi IP secure ini ya yang digunakan saat ini tidak menjamin sebenarnya keamanan data. Sekali lagi tidak menjamin. Nah, ada juga istilah pretty good privacy ya di dalam IP secure ini. Nah, pretty good privacy ini dapat digunakan untuk authentication, ya, encryption, dan digital signature. Ya, jadi tapi ini memiliki permasalahan hukum dengan algoritma enkripsi yang digunakannya. Ya, sehingga ada dua sistem, yaitu sistem yang dapat digunakan di Amerika begitu dan sistem yang digunakan untuk internasional. Ya. Jadi implementasi dari pretty good privacy ini bermacam-macam gitu. Dapat sudah ada banyak sekali ya. Ada yang katanya disebut dengan GNU ya, privacy guard gitu. Sedangkan infrastruktur yang kelima adalah privacy enhancement ya atau disingkat PEM. Ya, PEM ini merupakan standar pengaman email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force gitu ya. Ya. Selain menggunakan PGP sebagaimana yang saya sampaikan di poin nomor 4 tadi IP Secure ya. Pengaman email ini dapat juga dilakukan menggunakan standar ini SMIME ya, SMIME ya. Ini merupakan standar secure dari messaging ya dan tidak terbatas hanya untuk email saja. Nah, beberapa vendor dari Electronic Data Interface atau EDI sudah berencana untuk menggunakan atau MIME ini sebagai salah satu standar yang didukung untuk messaging. Ya. Jadi seperti telah dikemukakan di awal dari report yang telah ada itu, e-commerce banyak menggunakan teknologi internet. Nah, salah satu teknologi yang digunakan adalah standar TCP/IP. TCP/IP. Nanti kita jelaskan secara terpisah dengan menggunakan soket gitu. Nah, untuk meningkatkan keamanan informasi keamanan layer soket perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi kriptografi gitu. Ya, teman-teman untuk yang infrastruktur e-commerce. Selanjutnya ini komponen-komponen penting yang ada pada e-commerce ya. Kita coba kupas. Yang pertama adalah Electronic Data Interchange atau kita singkat dengan EDI. Ini didefinisikan sebagai pertukaran data antar komputer ya, antar berbagai organisasi atas suatu informasi terstruktur dalam format yang standar dan bisa diolah oleh komputer. Tujuan dari Electronic Data Interchange ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat aplikasi bisnis partner dagang. Ya. Nah, EDI ini ya, ini menggantikan proses manual gitu untuk melakukan pertukaran informasi dengan bidang bisnis lainnya dengan berbagai cara ya. Ini misalnya adalah data hanya perlu untuk dimasukkan satu kali saja. Nah, kemudian data tersebut bisa digunakan oleh pihak pengirim barang, manajer kantor, dan pihak yang lain. Hal tersebut akan mengurangi tingkat kesalahan pengiriman data. Selain itu, juga untuk mengurangi biaya untuk menggaji tenaga entry data.
Nah, pada dasarnya data bisa dikirim dengan lebih efisien menggunakan elektronik data interchange. Komponen yang kedua adalah digital currency ya. Ini memungkinkan user memindahkan dananya secara elektronik dalam lingkungan kerja tertentu. Ya. Saat ini digital currency dirancang untuk versi elektronik dari uang kertas, di mana memiliki atribut yang sama dengan media fisik, baik secara anatomis maupun dari sisi likuiditasnya ya. Jenis dari digital currency ini adalah misalnya e-cash, ya, micropayment, dan yang lain-lain. Ya, sekali. Sedangkan yang ketiga ini adalah electronic catalog atau e-katalog. Jenis dari digital currency jenis dari beberapa digital katalog dari sebuah aplikasi internet ini merupakan komponen dari sistem e-commerce ya, e-commerce gitu. Nah, e-katalog ini merupakan antarmuka atau interface grafis yang pada umumnya berbentuk halaman www atau www gitu ya, yang menyediakan informasi tentang penawaran produk dan jasa. E-katalog ini pada umumnya mendukung online shopping dan kemampuan pemesanan dan pembayaran barang. Suatu website bisa juga merupakan suatu koleksi dari katalog. Misalnya, Electronic Mall ya. Electronic Mall merupakan suatu katalog atas katalog. Aplikasi e-katalog ini sebaiknya memiliki karakteristik yang bersifat interaktif, mampu diupdate secara dinamis, dan memiliki presensi global gitu ya. Bisa diakses secara global. Sedangkan yang keempat adalah intranet dan extranet. Keduanya memiliki kemampuan fitur standar intranet gitu ya. Dalam intranet ini dalam perusahaan pada umumnya memiliki kemampuan dasar email, online publishing, online search, dan application distribution begitu. Sedangkan kalau kemampuan extranet ini memperluas kemampuan fitur tersebut ke partner bisnis. Jadi ada dukungan dari pengembangan sebuah intranet ke extranet. Gitu. Nah, keuntungannya menggunakan intranet dalam suatu perusahaan adalah mempercepat proses bisnis, memfasilitasi pertukaran informasi, serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Itulah komponen-komponen penting dalam e-commerce. Biasanya, perusahaan konvensional yang berniat mengimplementasikan e-commerce secara alami akan melalui beberapa tahapan-tahapan. Gitu ya. Ini saya sampaikan beberapa tahapan dari atau menuju ke e-commerce. Gitu. Yang pertama adalah brosureware. Ya, pada tahap pertama ini perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Atau istilahnya adalah brosureware. Yang memiliki mana dipergunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Jenis-jenis informasi standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan adalah profil perusahaan, informasi produk, dan pelayanan yang ditawarkan, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah customer interactivity. Ya, ini sesuai dengan namanya. Pada tahap ini perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah ya atau dialog begitu antara perusahaan dan konsumennya atau calon pelanggan. Contohnya adalah fasilitas interaktif chatting ya yang memungkinkan pelanggan untuk secara interaktif berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan bagian customer service perusahaan. Prinsip yang dikembangkan di sini adalah menciptakan relasi atau hubungan interaktif dengan konsumen sebagai salah satu faktor yang menentukan aspek kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sedangkan yang ketiga adalah
transaction enabler dari tahapan infrastruktur menuju e-commerce ini. Ya, pada tahap ini adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce itu sendiri. Paling tidak terdapat dua jenis transaksi bisnis yang umumnya terjadi. Yang pertama adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. Aktivitas perdagangan seperti pembelian barang melalui katalog, penawaran harga, sampai dengan pembayaran dilakukan melalui fasilitas yang tersedia di situs perusahaan. Sedangkan yang kedua dari transaction enabler ini adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dan rekan bisnisnya begitu. Tahap berikutnya yang keempat adalah one to one relationship gitu ya. Pada tahapan ini diharapkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Secara prinsip yang terjadi di sini adalah mekanisme penjualan produk atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubungan secara eksklusif dengan individu lain secara bebas. Ini kita berikan contoh misalnya ya, bisnis pelanggan atau penjualan mata uang, misalnya money charger gitu ya. Dampak mekanisme perdagangan seperti ini adalah dimungkinkannya seorang konsumen untuk memperoleh harga spesifik yang berbeda dengan konsumen-konsumen lainnya. Tahap berikutnya yang kelima adalah real-time organization. Pada tahap kelima ini terjadi, ya yang terjadi begitu adalah bisnis non-stop 24 jam. Saat ini seluruh transaksi diambil alih secara otomatis oleh komputer. Secara real time, calon penjual dan pembeli melalui situs perusahaan dapat bertemu dan melakukan transaksi saat itu juga. Sedangkan yang keenam adalah communities of interest ya. Pada tahap terakhir ini dalam tahapan menuju e-commerce adalah kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Kecepatan evolusi perusahaan dalam memanfaatkan internet untuk mengembangkan e-commerce ini sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Ketika perusahaan telah memutuskan untuk mengembangkan sistem e-commerce, dalam perusahaannya untuk mensupport seluruh aktivitasnya ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan dengan baik, seperti sasaran konsumen yang hendak dibidik, jenis produk atau service apa saja yang dapat dikembangkan, sales service, ya, seperti fasilitas untuk melakukan order secara online begitu, pembayaran secara online, mengecek sistem kerjanya, dan hal-hal yang berhubungan dengan garansi dan purna jual, bagaimana produk dan service tersebut dipromosikan, proses transaksi secara real time tentang fee, pengiriman dan pembayaran, analisa dan data marketing, ya, seperti informasi tren produk atau service, keluhan dan keinginan konsumen dan pengembangan ke depan, dan terakhir adalah branding. Itu adalah beberapa hal yang harus kita persiapkan. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, diperlukan ada langkah-langkah dalam pembangunan sebuah sistem e-commerce yang diawali dari pengenalan akan infrastruktur hingga merencanakan dan mengembangkannya ya. Nah, ini dalam proses pengembangan e-commerce ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah pembangunan arsitektur e-commerce, pemilihan opsi pengembangan, instalasi, penyebaran dan integrasi begitu, serta operasi atau pemeliharaan. Nah, ini kita coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah pembangunan arsitektur e-commerce. Nah, arsitektur e-commerce ini merupakan framework konseptual dari infrastruktur dan aplikasi e-commerce
yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Ya. Nah, ini dalam proses pengembangannya, ini terdiri dari ada beberapa langkah ya. Ini ada yang pertama pendefinisian visi dan tujuan. Nah, pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran umum dari organisasi tersebut. Pendefinisian arsitektur informasi ya yang dibutuhkan ini merupakan langkah untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pengembangan e-commerce. Yang kedua, dari pembangunan arsitektur e-commerce ini adalah nanti arsitektur aplikasi ya, arsitektur aplikasi. Ya. Arsitektur data, maaf, arsitektur data ya. Pada aktivitas ini seperti pengklasifikasian data yang dibutuhkan, cara mengolahnya, dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan. Nah, ini pada tataran arsitektur data. Ya. Sedangkan yang ketiga ini pendefinisian arsitektur aplikasi. Nah, pendefinisian ini dimaksudkan untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang diinginkan baik dalam bidang keamanan, scalability, dan reliability-nya. Sedang yang keempat adalah pendefinisian arsitektur teknikal. Pendefinisian dari arsitektur teknikal ini dimaksudkan untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. Sedangkan yang kelima adalah pendefinisian arsitektur organisasi. Nah, dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, waktu yang dipergunakan. Proses berikutnya adalah pemilihan opsi pengembangan ya, maaf, pengembangan. Pengembangan aplikasi dari e-commerce ini pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya pemilihan salah satu opsi tersebut akan memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Ini ada beberapa pendekatan ini. Ya, ada beberapa pendekatan diantaranya adalah membeli aplikasi misalnya yang pertama. Jadi membeli sebuah aplikasi yang telah diimplementasikan oleh sebuah application service provider gitu dapat menghemat biaya dan waktu dibandingkan dengan membangun sendiri. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti kadangkala aplikasi tersebut tidak sepenuhnya diperlukan. Kadangkala aplikasi tersebut sangat susah untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Susah untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang telah digunakan. Pelayanan purna jual gitu yang buruk dari application service provider ini gitu. Nah, karena juga ada ini keterikatan kontrak itu ya dengan ASP itu untuk meningkatkan fungsi dari aplikasi tersebut di kemudian hari ini. Nah, menurut saya harus ada keterikatan kontrak itu. Yang pertama tadi itu ya membeli ya dari pemilihan opsi pengembangan. Yang kedua adalah menyewa ya, menyewa aplikasi ini hampir mirip seperti membeli aplikasi yang diinginkan. Tapi biasanya menyewa aplikasi ini dilakukan jika aplikasi tersebut sangat mahal. Kadang menyewa ini merupakan langkah awal sebelum membeli aplikasi ya yang bermengasi dengan alasan lain ya karena keterbatasan tenaga ahli gitu yang akan mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Jadi opsi kedua ini untuk menyewa aplikasi juga bisa menjadi salah satu opsi yang cukup baik gitu, cukup solutif. Sedangkan pemilihan opsi pengembangan yang ketiga adalah membangun sendiri. Membangun sendiri ini merupakan salah satu pilihan dari pengembangan e-commerce. Walaupun biasanya pendekatan ini membutuhkan biaya yang besar dan menghabiskan waktu yang banyak, tetapi pilihan ini diharapkan sangat mendekati sistem yang diinginkan.
Nah, atau bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, dewasa ini sedang berkembang tren kerjasama antara perusahaan pengembang aplikasi e-commerce dengan perusahaan-perusahaan penggunanya. Ya, ini bisa dilakukan tadi ya, bisa dilakukan dengan konsep kerjasama. Nah, beberapa hal yang patut diperhatikan ketika berhubungan dengan pihak ketiga itu seperti tadi ya, ASP tadi ya, Application Service Provider itu ya. Seperti pengidentifikasian aplikasi yang diinginkan, penentuan detail kriteria dari aplikasinya, evaluasi dari berbagai aplikasi yang ada, pemilihan dan negosiasi kontrak itu harus diperhatikan. Ya, dalam negosiasi kontrak ini ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan seperti isi kontrak, detail langkah-langkah pekerjaan dan pembayaran, hingga hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang ada gitu atau yang timbul gitu. Terakhir yang patut diperhatikan yaitu ketika membuat service level agreement ya, yang merupakan sebuah perjanjian atau persetujuan formal tentang aktivitas kerja yang akan dilakukan. Dalam perjanjian ini tertulis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama dengan pihak ketiga tadi ya, kerjasama yang dibangun, kontrol yang jelas dari pengguna dan framework dari desain support service yang jelas. Berikutnya dalam proses pengembangan e-commerce yang ketiga adalah instalasi ya. Ini rangka pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau kita istilahkan dengan instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut atau menggunakan tenaga outsourcing. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam fasilitas instalasi ini adalah bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang telah eksis atau yang telah ada. Sedangkan berikutnya adalah penyebaran atau integrasi ya. Pada tahapan ini aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Berbagai langkah yang dijalankan dalam tahapan ini seperti pemberian training dan informasi terhadap para pengguna begitu, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak ya dengan aplikasi tersebut. Nah, pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung hingga pengintegrasian sistem dengan para supplier ini juga harus kita perhatikan ya. Sehingga dalam penyebaran, pengimplementasian aplikasi ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan yang terakhir adalah operasi atau pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan ini merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan. Ya. Dan selanjutnya, untuk penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Demikian tadi materi untuk mata kuliah e-commerce tentang materi infrastruktur e-commerce. Semoga apa yang tadi telah saya sampaikan bisa membawa manfaat. Dan mohon maaf ketika misalnya ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja begitu. Semoga saja materi ini bisa membawa manfaat, menambah pemahaman, dan kita selalu tetap semangat begitu ya. Semua teman-teman, semua rekan-rekan dimanapun Anda berada, percaya saja bahwa kita hebat, kita semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.